Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dan dalam edisi kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema memiliki hati nurani yang murni. Dasar perenungan kita diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, kalimat ini diucapkan oleh Rasul Paulus. Jadi, Rasul Paulus pada waktu itu sedang berbicara di hadapan seorang pemimpin, seorang penguasa dari Romawi yang bernama Felix. Dan Paulus diadili oleh Felix. Felix mengadili Paulus di dalam rangka mengadili secara administratif, bukan mengadili secara keagamaan. Karena pada waktu itu orang Romawi tidak ikut campur di dalam urusan agama orang Yahudi. Nah, ketika berbicara di depan Felix ini, sekalipun ini adalah pengadilan administratif, tetapi Paulus menggunakan kesempatan itu untuk berbicara tentang Kristus. Hal ini menunjukkan integritas dari Rasul Paulus. Dimanapun ada kesempatan, ketika Paulus bisa berbicara, maka dia berbicara tentang Injil Yesus Kristus. Berbicara tentang sukacita yang ada di dalam Kristus itu. Nah, saudara, kalau kita bahkan kemudian kita baca ayat ini terus menerus, maka kemudian saudara, kita akan melihat bagaimana Paulus berhasil untuk menyebarkan itu sekalipun pada akhirnya dia di dalam penjara. Ketika berbicara tentang Felix di sini, sesuai dengan tema perenungan kita, di dalam ayat 16 dikatakan, Paulus mengatakan, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kenapa Paulus berbicara tentang hati nurani, saudara? Karena pada waktu itu di dalam pemahaman Greko-Roman atau kepemimpinan Romawi, tetapi budayanya budaya Yunani, saudara, di dalam dunia pemikiran mereka tentang hati nurani itu adalah standar moral yang sangat tinggi. Bisa dikatakan paling tinggi. Maka orang yang hidup dengan hati nurani adalah orang yang memiliki standar hidup yang sangat tinggi. Dan Paulus mengatakan, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni itu. Dengan kata lain, Paulus sedang mengatakan kepada Felix, pemimpin atau penguasa pada waktu itu, hati nuraniku murni. Apa artinya hati nurani yang murni? Hati nurani yang murni itu berarti tidak ada niat jahat, tidak ada niat yang tersembunyi, tidak akan ada sikap manipulatif di dalam setiap perilaku atau perkataannya. Murni. Pengertian murni di sini juga berarti tidak membuat orang lain tersandung, tidak membuat orang lain berburuk sangka. Saudara, bukankah itu suatu kondisi yang berbalik 180 derajat dengan kebiasaan penguasa pada waktu itu? Yang manipulatif, yang menindas, yang menekan orang lain untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Dalam pengertian seperti itu, saudara, maka berusaha untuk memiliki hati nurani yang murni adalah satu teladan yang masih relevan sampai saat ini. Ketika kehidupan menjadi sulit, saudara, banyak orang kehilangan hati nurani. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah keuntungan pribadi. Tidak berbicara tentang hati nurani. Sehingga perilakunya juga
mencerminkan perilaku yang tanpa hati nurani, perilaku yang tanpa belas kasihan. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya penting bagi kita sebagai orang percaya untuk menjaga hati nurani kita. Nah, saudara, ada dua hal yang menarik terkait dengan hati nurani yang dibicarakan Paulus. Yang pertama, Paulus mengatakan, aku senantiasa berusaha. Artinya, saudara, untuk bisa memiliki hati nurani yang murni, itu ada suatu perjuangan. Dan perjuangan itu adalah perjuangan yang konsisten. Paulus mengatakan, aku senantiasa, aku selalu, aku secara konsisten berusaha. Aku secara konsisten berjuang untuk menjaga hati nuraniku murni. Tidak ada niat jahat, tidak ada rencana yang terselubung di sana, tidak ada permainan politik di sana. Dan itu yang sedang diajarkan Paulus. Sikap seperti ini, sikap yang sedang dibutuhkan oleh dunia pada waktu itu. Termasuk juga pada saat ini. Semakin buruk dunia, semakin suram dunia, semakin membutuhkan terang yang berangkat dari hati nurani yang murni. Ngomongnya tidak selindat-selindut. Kalau iya, katakan iya. Bukan kalimat-kalimat yang bersayap, apalagi kalimat-kalimat yang manipulatif. Nah, bagaimana dengan kita? Dan hal kedua, saudara, yang menarik adalah Paulus berkata, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni itu di mana? Di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah, karena Allah yang maha tahu. Ketika di hadapan manusia kita bisa memakai topeng, kita bisa memakai kedok, sehingga kita bisa juga berkelit dan selintat-selintut, saudara. Tapi di hadapan Allah yang maha tahu, Paulus tidak bisa berkelit ini dan itu. Itu sebabnya Paulus ketika berbicara hidup dengan hati nurani yang murni, sebenarnya saudara, Paulus juga berbicara bahwa aku menjaga semuanya ini bukan sekedar untuk mendapatkan prestasi atau reputasi. Tapi aku hidup bertanggung jawab di hadapan Allah. Saudara sekalian, ini yang penting bagi kita. Karena itu saudara, mari kita bersama-sama belajar ketika menjadi orang Kristen. Kita hidup dengan kesadaran hidup di hadapan Allah yang maha tahu. Dengan demikian, maka kita bisa menjaga hati nurani kita. Supaya tetap murni, kita tidak selintat-selintut, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga kita semakin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.